tadi saya perhatikan cerita saudara itu nggak masuk di akal dengan bukti-bukti yang ada nggak masuk di akal. Berkorban, mengorbankan masa depan anak-anakmu untuk nutupin ini semua. Sampai hari ini kamu masih mencoba nutupin. Seolah-olah saya percaya dengan cerita kamu. Dari tadi saya diemin aja cerita kamu. Saudara, hakim meragukan keterangan Verdi Sambo saat bersaksi untuk terdakwa Richard Eliezer di persidangan. Saat itu, hakim menilai keterangan Verdi Sambo bertolak belakang karena Sambo menyebut sempat merasa khawatir dengan istrinya, namun pada saat yang sama Verdi Sambo masih bisa bermain bulu tangkis sesudah istrinya melaporkan peristiwa di Magelang. Bertolak belakang gitu loh, artinya bertolak belakang. Kalau saudara mengatakan bahwa saya khawatir saudara menuruti apa permintaan istri saudara untuk tidak menghubungi aparat kepolisian setempat. Tapi pada saat yang sama saudara tidak khawatir juga dan bisa main bulu tangkis. Kan dijadwalkan disampaikan Korspri bahwa tadi seperti yang saudara bilang ada jadwal main bulu tangkis. Sangatlah janggal gitu loh keterangan saudara. Tak hanya Sambo, kesaksian terdakwa Kuatmaruf juga berulang kali dilakukan hakim. Hakim bahkan menyebut jika terdakwa Kuatmaruf berbohong saat memberikan kesaksian soal pembunuhan Yosua. Verdi Sambo masuk ke dalam ngapain ketemu dengan saudara? Waktu di mana, yang mulia? Waktu di Provos. Nanya ke saya. Nanya apa? Waktu itu yang ditanya kalau nggak salah Om Riki dulu apa Om Richard dulu, saya nggak paham. Loh kan saudara dipisah. Pak, saya ngomong gitu. Ini untuk bantu Richard. Jelas ya? Ya Pak. Udah, saya udah itu ya. Nah, dari situ saya mulai berbohong. Dan berbohong yang konsisten. Kalau ini saya baru percaya kau jujur. Kali ini aku percaya kau jujur. Nah, serius. Kau mulai kebohongannya dari situ ya kan sampai hari ini kan gitu ya. Baru percaya aku kalau kau bohong. Nah. Hakim juga sempat mencecar terdakwa Ricky Rizal karena menilai kesaksian Ricky Rizal bohong. Hakim bahkan meminta Ricky Rizal untuk berkata jujur dan tidak menutupi kebohongan demi keluarganya. Kamu nggak sayang sama anak-anakmu? Sayang, yang mulia. Kamu berkorban untuk nutupin ini semua. Siap, tidak, yang mulia. Jangan dipotong dulu. Tadi Siap, kamu ngomong nggak mohon saya maaf. potong. Siap, maaf, yang mulia. Ya kan? Kamu berkorban, mengorbankan masa depan anak-anakmu untuk nutupin ini semua. Sampai hari ini kamu masih mencoba nutupin. Seolah-olah saya percaya dengan cerita kamu. Dari tadi saya diemin aja cerita kamu. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Bahkan setelah mencecar terdakwa Ricky Rizal dan Kuatmaruf di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk memisah ruang tahanan Ricky Rizal dan Kuatmaruf. Ricky Rizal dipindahkan ke rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, sementara Kuatmaruf tetap berada di rutan Bareskrim Polri. Pindahkan tempat penahanan terdakwa Ricky Rizal Wibowo dari rutan Bareskrim Mabes Polri menjadi rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung sejak tanggal 7 Desember 2022. Memerintahkan penuntut umum supaya terdakwa Ricky Rizal Wibowo segera dipindahkan dari rutan Bareskrim Mabes Polri menjadi ke rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Memerintahkan agar selai tembusan penetapan ini secepatnya disampaikan kepada terdakwa dan keluarganya. Hakim berulang kali meragukan keterangan Verdi Sambo dan ajudan Verdi Sambo, Ricky Rizal, serta Kuatmaruf. Apakah ini artinya hakim sudah punya keyakinan soal cerita yang sebenarnya? Kita akan bahas bersama dengan mantan hakim sekaligus pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan dan pakar mikroekspresi Handoko Gani. Assalamualaikum, selamat petang Kak Asep, Pak Handoko. Baik, Kak Asep, keraguan hakim ini bisa jadi indikasi nggak kalau hakim sudah bisa baca alur ceritanya, Kak Asep? Halo, suaranya. Halo, tes. Kak Asep dengar? Tes.
Dengar, sekarang dengar. Baik, Kak Asep, hakim berulang kali meragukan kesaksian Sambo, Ricky Rizal, Kuatmaruf. Apakah ini bisa jadi indikasi kalau hakim sudah tahu alur cerita yang sebenarnya? Ya, kalau hakim telah menyatakan sesuatu, karena hakim itu adalah menilai ya kesesuaian satu saksi dengan saksi lainnya, saksi dengan barang bukti, latar belakang saksi, yaitu dinilai oleh hakim 185 ayat 6. Nah, kalau hakim sudah tahu dari awal dari dakwaan, sudah pelajari terima berkas, kemudian waktu pemeriksaan saksi-saksi. Nah, ketika menghadapi saksi yang tidak bersesuaian, hakim biasanya mengingatkan. Kalau mengingatkan, tetap masih ngeyel, ya, tetap pada pendiriannya, ini ruang hukum ada menjadikan saksi palsu. Tapi biasanya hakim juga manusia, ketika jengkel itu ya hakim sudahlah, ini ancamannya maksimal, gua paksa juga percuma toh karena dia bertahan dengan pendapatnya. Kalau udah bertahan pendapatnya ya sudah kita tahu latar belakangnya ya sudah. Biasanya hakim keluar kata-kata yang tadi bohong, tidak masuk akal. Tapi perlu dipahami, kata bohong dan tidak masuk akal dalam hal ini bukan pernyataan salahnya terdakwa, karena terdakwa diancamnya perkara pembunuhan, bukan perkara kebohongan yang selama ini kan dilaporkan tuh oleh penasihat hukum. Itu kebohongan, beda pasalnya. Sekarang mah ya biasa hakim di ruang sidang ya, dan nanti lah Pak Handoko yang ahlinya bidang ini bukan saya ya. Kalau suka kesal itu kita ya bohong kamu, nggak masuk akal kamu, ya itu sesuatu yang wajar manusiawi ketika hakim memang keluar itu. Jangan kali itu saya sering tuh pacar saya, istri saya bohong, saya kadang-kadang bohong kamu, apalagi ya mahasiswa masih saya itu sering kalau saya dikadalin oleh mereka. Cuman kan saya dinosaurus, nggak bisa dibohongin. Jadi walaupun tadi sudah mengingatkan soal berbohong, tak masuk akal, tapi terus ya, kalau hakim itu upayanya tetap menggali keterangan dari saksi walaupun saksi tersebut ada indikasi berbohong misalkan. Ya terus, hakim harus menggali kan, karena pidana itu adalah kebenaran material, cuman biasanya ya sudahlah, ini hanya biasanya sih, ada beberapa tipe hakim ketika menghadapi para pembohong, cara-caranya berbeda, gitu kan, ada yang kanan, ada yang bercanda, kadang-kadang juga ada yang mungkin, ya kadang-kadang juga, ya sudahlah, cuma diperiksa juga gitu kan. Kalau satu suka suruh nyanyi, kalau saksi bohong suruh nyanyi. Ada cara-cara yang berbeda hakim dalam menangani kesaksian yang diragukan atau kesaksian yang diduga berbohong. Kita ke Pak Handoko nih. Pak Handoko, kalau Anda lihat bagaimana ekspresi dari ketiga terdakwa yang dihadirkan memberikan kesaksiannya, Sambo, Ricky Rizal, dan juga Kuatmaruf. Masih kelihatan ada yang ditutupi atau tidak menurut Anda, Pak Handoko? Menurut saya sebetulnya bukan ditutupi, tetapi ada ketidakselarasan kan, antara keterangan dari Verdi Sambo, Kuatmaruf, Ricky Rizal versus Eliezer gitu ya. Masih ada yang tidak sama, contohnya itu tentang perintah tembak gitu kan. Ricky Rizal tidak mendengar, kemudian Kuatmaruf, kalau nggak salah Kuatmaruf mendengar gitu ya. Kuatmaruf tidak mendengar. Yang hanya merasakan mendengar itu adalah Eliezer. Kemudian ada lagi di mana waktu itu kan hakim sempat nyecer Ricky Rizal kan. Iya. Pak saudara tidak menyatakan adanya perintah hukum tembak gitu ya. Nah, Ricky Rizal mengatakan bahwa dia tidak mendengar gitu ya. Nah, ini menjadi satu poin penting ya buat hakim juga, yaitu bahwa dalam kita kan perlu mengecek dulu di dalam situasi kondisi yang seperti demikian ini Eliezer ini dalam kondisi tenang atau panik begitu ya. Kalau kita tahu kan kadang orang lagi panik itu dia mendengar suara-suara lain gitu. Ya, suara-suara orang yang katanya membisik mesti begini mesti begitu gitu kan, padahal sebetulnya tidak gitu. Itu bisa jadi pengaruh ya untuk kesaksiannya. Betul, ini hakim mesti jelas betul kok cuma dia yang dengar gitu ya, sementara Kuatmaruf nggak dengar, Ricky Rizal nggak mendengar, kok cuma dia. Jadi bukan berarti justice kolaborator pasti benar ya, artinya kan kita juga harus melihat situasi kondisi. Makanya kalau dari sisi psikologi kan harus ditanya dulu, ini Eliezer-nya tenang atau tidak tenang. Nah, kalau dianya tenang, dia bisa mendengar perintah itu ya seharusnya yang lain mendengar gitu ya. Kan pasti perintahnya itu kencang ya. Woi tembak itu bukan perintah yang bisik-bisik gitu ya. Pak Handoko, tapi bagaimana sih, apakah terbaca ketika hakim mengingatkan soal kebohongan, diingatkan soal kebohongan, apakah sudah terlihat perbedaan mimik mukanya? Tapi tahan, dijawabnya nanti usai jeda ya Pak Handoko, Kak Asep, kami akan kembali saat lagi tetap di Kompas Petang.